Sekarang kita masuk juga nggih kategori ucapan juga nanti, tapi ini juga masuk nanti masuk kategori untuk orang-orang yang Islam yang mengucapkannya masuk kategori syirik asghar nggih. Yakni apa? Babu man sabaddahra nggih. Babu man utawi bab mertelakake wong nggih. Sabah nggih. Kang mencela sapa man adahra ing masa, waktu nggih. Masa, waktu. Diartine apa Pak? Masa atau waktu? Masa nggih, masa waktu sama aja nggih. Fakot ada mongko teman-teman mengganggu nggih. Mongko teman-teman mengganggu nggih sapa man Allah ing Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong nek apa mencela masa, maka dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ini apa mengganggu ning kono artine? Mengganggu bukan memberi manfaat kepada Allah, bukan. Mengganggu maksudnya Allah tidak suka, Allah benci nggih. Allah tidak suka, Allah benci nggih. Sebenarnya tidak hanya mencela masa saja mengganggu Allah nggih. Semua bentuk kemaksiatan terutama kesyirikan itu mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini termasuk di antara bentuk mengganggu Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Mencela masa. Oh, misalnya ini tahun ini adalah tahun zaman edan misalnya. Sebenarnya tidak boleh hal seperti itu. Enggak boleh, Pak. Karena masa-masa tahun edan itu sebenarnya tidak ada, yang edan itu orangnya sendiri. Yang edan itu orangnya sendiri, bukan masa, nggih. Keliru loh, iki zaman edan, bukan zaman sing edan. Sing edan wonge kan ngono. Maka zaman wis tuwek. Oh, iku gak mencela kan? Ndak, hanya menamai saja, ambek mencela bedane. Edan kan sesuatu yang buruk. Mencela nggih. Jadi pokoknya kata-kata yang sekiranya mencela zaman, mencela masa itu terlarang, termasuk kategori nanti syirik asghar nggih. Ngene iki nek gak tahu ngaji juga ngerti kan? Kita ngasih gak ngerti, maka ayolah untuk membersihkan tauhid kita nggih, sehingga kita bersih dari syirik asghar itu harus selalu kita mencari ilmu, sehingga harapan kita nanti kita ketika diambil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni nyawa kita diambil nggih, menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak ada syirik asghar, apalagi syirik akbar. Syirik akbar malah jangan sampai nggih. Enggak ada syirik asghar, sehingga kita benar-benar murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab gitu. Jadi kategori masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu sebenarnya jika diambil kesimpulan adalah orang yang benar-benar memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Ya mulane kita berharap banget. Karena apa? Dengan hisab itu sudah payah, Pak, dengan hisab itu. Kita dihisab itu sudah susah ning hari kiamat iku ngono lho. Makanya jangan berharap dihisab. Nek kula mboten berharap dihisab. Gak usah dihisab lah, dosa-dosaku muga-muga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berharap seperti itu. Tapi juga harus dibuktikan dengan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memurnikan tauhid nggih termasuk di awal-awal kae menghapuskan dosa-dosa kan ngono ya. Kita harus berharap ya, mudah-mudahan kita semua besok masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, meskipun tidak melewati barisan pertama. Ya, sing sering tak bahas barisan pertama sapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu orang yang tauhidnya tingkat tinggi itu. Ya, termasuk Ukasah masuk itu ning gone hadis itu kan. Nah, itu tingkatan pertama, dan mereka juga di antara mereka nanti juga membawa yang lainnya lagi kan. Lah mungkin kita termasuk orang yang dibawa juga kan, seperti itu. Yang dibawa itu pun nanti juga orang yang bertauhid, meskipun level tauhidnya di bawahnya mereka. Jadi orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tapi nanti tingkatan tauhidnya pun tidak sama. Yang tertinggi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu yang paling tertinggi nggih, barisan pertama. Terus nggowo liyane nggih, masing-masing mereka yang masuk surga tanpa hisab oleh nggowo liyane nggih, oleh nggowo batur kan ngono. Lah terusan setelah itu semuanya wis nggo batur, isih diimboi karo Allah Subhanahu wa taala, bonus karo Allah Subhanahu wa taala, isih ditambahi karo Allah Subhanahu wa taala. Lah muga-muga umpama gak katut sing digo karo 70.000 wong kita termasuk sing imboi ku kan ngoten saged nggih. Mulane kita punya harapan besar. Iku untuk membangun harapan kudune ngono kan. Nah, iya ta? Yang 70.000 membawa lagi 70.000. Yang 70.000 itu apa itu? 70.000 setiap 1.000 membawa 70.000. Setiap satu orang betul? Ndak. Iku pernah juga aku dengar, tapi belum pernah ngecek hadisnya kula. Belum pernah ngecek hadisnya. Nek kula pun ngecek hadisnya iku setiap 1.000 membawa 70.000. Banyak. Banyak. Gitu banyak. Jadi isih diimboi karo Allah Subhanahu wa taala, nggih diimboi apa 3 genggaman dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dibayangkan banyaknya.
Mungkin mulane kula kuwi sering matur mungkin nggih mayoritas umat Muhammad itu masuk surga tanpa hisab tanpa adab nggih, kecuali orang-orang yang benar-benar dia itu tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Yakni orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang benar-benar sengaja meninggalkan sunnah, yakni wong sing bangkang tadi, wong sing bangkang saja, ambek wong-wong sing arep-arep kae sing tandha arep-arep ngene iki sing mlebu sing penting mlebu swarga lewat paling wong ngene iki ngliwati neraka kan ngono. Sing wong ngono ku ya wong ini paling yang ngliwati neraka dhisik iku mungkin yang ngliwati neraka dhisik ya dihisab juga ngono. Tapi kita berharap tidak nggih. Kita berharap tidak karena nanti Allah itu anak inda doni abdi bi nggih. Kita bangunlah keyakinan seperti itu nggih ben kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke golongan mereka.